Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Wah, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sangat baik. Semangat untuk memulai pelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah melakukan doa, maka Ibu akan mulai mengabsen nama-nama kalian satu persatu ya. Tolong didengarkan. Rizna, Hadir, Bu. Arman, Hadir, Bu. Ripka, hadir Ibu. Susi, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Ibu. Hikmah. Hikmah tidak hadir. Oh, Fikrinya. Fikrinya listen, Bu. Oh, oke. Jadi kalian cuma segitu ya. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, baiknya kita itu mengingat-ingat apa sih materi yang telah kita lakukan pekan kemarin. Mari kita kaitkan materi pembelajaran kita hari ini tentang sejarah perkembangan antropologi dengan pemahaman kalian tentang pokok bahasan utama ilmu antropologi dan apa sih ciri khas antropologi yang membedakannya dengan ilmu yang lain. Coba kalian ingat-ingat lagi kembali apa saja sih pokok bahasan utama dalam antropologi yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh, Rizka, silakan berdiri, Rizka. Nah, yang kita pelajari minggu lalu itu yang saya ingat, Bu, manusia, tentang kebudayaan, ekonomi, dan perubahan sosial, Bu. Oke, Rizna, sangat bagus. Oke, terima kasih Rizna. Karena kita telah membahas bagaimana antropologi mempelajari manusia secara holistik, mencakup asal-usul, keanekaragaman, budaya, masyarakat, bahasa, ekonomi, politik, agama, perubahan sosial, kesehatan, dan bahkan melalui jejak-jejak arkeologi. Nah, karena kita akan mempelajari materi perkembangan antropologi, sebelum masuk ke inti materi kita hari ini, ada yang bisa memberikan jawaban apa sih perbedaan ilmu antropologi dengan sosiologi? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Boleh dong kita silakan berdiri. Jadi, pendekatan utama antara antropologi dan sosiologi terletak pada fokus penelitian dan lingkup kajiannya. Antropologi lebih fokus pada studi tentang manusia secara keseluruhan, termasuk asal-usul, budaya, dan karakteristik fisik, baik dalam perspektif waktu maupun ruang. Sosiologi di sisi lain lebih bermayoriti interaksi sosial, struktur, dan pola-pola yang membentuk masyarakat dalam konteks waktu yang sekarang. Sangat bagus. Terima kasih Novita atas jawabannya. Setelah melihat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sepertinya saya bisa menggambarkan bahwa kalian itu sebenarnya sudah paham terkait materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Karena kita akan melanjutkan pada materi pada hari ini, maka izinkan Ibu untuk membacakan apa sih
seperti yang Ibu tadi katakan, Ibu akan membacakan tujuan dari kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pada akhir pertemuan peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi 5 fase perkembangan antropologi beserta tokoh-tokoh kunci di setiap fase melalui studi literatur dan pembuatan peta. Dan yang kedua itu pada akhir pertemuan peserta didik mampu menganalisis kelebihan kekurangan setiap fase perkembangan antropologi melalui diskusi kelompok dan analisis kasus untuk menilai kontribusi dan keterbatasan setiap fase dalam membentuk antropologi modern. Dan yang ketiga itu pada akhir pertemuan peserta didik mampu menyimpulkan relevansi fase kelima perkembangan antropologi dalam konteks globalisasi dan isu-isu kontemporer melalui refleksi dan proyek kolaboratif untuk mengaplikasikan pengetahuan antropologi dalam memahami tantangan budaya di era modern. Nah, untuk indikator penilaian yang bisa kalian usahakan untuk kalian dapatkan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 fase perkembangan antropologi beserta tokoh-tokoh kunci di setiap fase melalui studi literatur dan pembuatan peta konsep dalam tema perkembangan historis antropologi sebagai disiplin ilmu. Dan yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap fase perkembangan antropologi melalui diskusi kelompok dan analisis kasus dalam tema kontribusi dan keterbatasan setiap fase dalam membentuk antropologi modern. Peserta didik yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menyimpulkan relevansi fase kelima perkembangan antropologi dalam konteks globalisasi dan isu-isu kontemporer melalui refleksi dan proyek kolaboratif dalam tema tantangan budaya di era modern. Ya, mungkin itu adalah tujuan dan indikator penilaian yang akan kalian capai pada pembelajaran pada kali ini. Nah, selanjutnya izinkan Ibu untuk memaparkan sedikit materi yang mungkin akan kita bahas hari ini. Oke, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi pada kita hari ini. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Materi yang kita pelajari hari ini adalah sejarah perkembangan antropologi. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa sih itu pengertian dari antropologi, tapi mari Ibu ingatkan kembali bahwa definisi antropologi dalam etimologi yaitu anthropos artinya manusia dan logos adalah ilmu. Maka bisa disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan budayanya. Sampai sini paham? Paham. Baik, terima kasih. Nah, kita akan memasuki fase-fase dalam antropologi. Yang pertama itu ada fase awal antropologi yang berada pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, di abad ini antropologi itu mempelajari masyarakat primitif yang dimana bisa dikatakan juga sebagai non-barat. Dan yang tokoh yang paling terkenal dalam antropologi ini adalah Edward Tyler, Lewis Henry Morgan, dan dengan teori yang paling terkenal adalah evolusi budaya dari sederhana ke dalam kompleks. Dan kekurangan dari fase ini adalah etnosentrisme, di mana Barat itu sebagai standarisasi, di mana masyarakat itu sangat berpatokan pada budaya-budaya Barat, sehingga Barat bisa dijadikan standarisasi masyarakat pada era tersebut. Selanjutnya fase kedua adalah di mana fase ini fokus pada kebudayaan sebagai sistem kompleks, dan tokoh yang paling terkenal dalam fase ini adalah Bronislaw Malinowski dengan teori fungsionalisme
konteks global. Terus kekurangan dari fase ini adalah mengabaikan konteks-konteks globalnya. Dan yang berikutnya adalah antropologi modern, di mana pertengahan sampai akhir abad ke-20. Dalam fase ini ada dua fase, yaitu fase ketiga dan keempat. Pada fase ketiga ini, perilaku manusia dan struktur budaya sangat-sangat kompleks, dan tokoh yang paling terkenal pada fase ketiga ini adalah Claude Lévi-Strauss dengan teori yang berjudul strukturalisme, dan juga tokoh yang paling terkenal kedua itu ada Clifford Geertz yang dengan teori simbolik. Nah, kekurangan dari fase ketiga ini adalah sangat abstrak dan kurang memperhatikan faktor ekonominya. Sedangkan kita lanjut ke fase kelimanya, yaitu fase kelima ini fokus pada perubahan sosial, globalisasi, dan pembangunan. Contoh kajiannya adalah seperti dampak kolonialisme atau kapitalisme. Kekurangan dari fase ini adalah aspek budaya sangat sering diabaikan, sehingga mungkin kebudayaan mulai agak pudar begitu. Nah, fase yang terakhir itu adalah antropologi kontemporer, di mana antropologi kontemporer ini berada pada abad ke-21. Fase kelima ini, studi keanekaragaman budaya di era global itu sudah mulai muncul, sehingga isu-isu migrasi, teknologi, lingkungan, dan identitas juga mulai berkembang pesat. Namun tantangan yang ada pada fase ini adalah perubahan iklim dan ketidakadilan sosial yang sangat-sangat marah. Yang dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa perkembangan antropologi itu sangat dinamis dan holistik. Setiap fase itu saling melengkapi walaupun memiliki kekurangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi kita pada hari ini. Mungkin setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok di mana kalian akan menjelaskan kembali dan akan melakukan analisis studi terkait apa yang telah dijelaskan barusan. Baik, terkait tugas yang akan kalian kerjakan itu, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan bahwa bagaimana sih cara tugas ini untuk dikerjakan. Ibu akan memberikan 2 studi kasus, sehingga kalian akan membentuk 2 kelompok, di mana satu kelompok itu berisi beberapa orang, dan Ibu akan memberikan studi kasus di mana kalian menjelaskan dan menganalisis kasus studi terkait perkembangan antropologi. Tujuan dari asesmen ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kalian akan bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus studi tentang perkembangan antropologi, di mana kalian fokuskan analisis kalian pada fase-fase perkembangan antropologi yang telah kita pelajari. Setiap kelompok akan menerima kasus studi yang berbeda, maka bacalah kasus tersebut dengan cermat dan identifikasi fase perkembangan antropologi yang relevan, di mana kalian analisis kasus studi yang kalian terima itu, kemudian identifikasi apa fase perkembangan antropologi yang relevan, dan menjelaskan mengapa fase tersebut sesuai dengan kasus yang diberikan, dan gunakan pengetahuan kalian tentang karakteristik setiap fase untuk mendukung analisis pemikiran kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas ini, setiap kelompok, Ibu akan memberikan beberapa menit waktu untuk setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis mereka selama beberapa menit. Kalian fokuskan pada fase perkembangan antropologi yang kalian identifikasi dan alasan mengapa fase tersebut relevan dengan kasus studi tadi.
Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa tujuan serta bagaimana cara kalian mengerjakan tugasnya, maka kalau bisa mungkin berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kalian kan jumlahnya ganjil, jadi mungkin satu kelompok isinya 2 orang dan satu kelompok berikutnya juga berisi mungkin 3 orang ya. Nah, karena kalian sudah berada di kelompok masing-masing, kalian boleh mendiskusikan apa-apa saja sih dari studi kasus yang diberikan tadi. Bagaimana? Sedikit sulit atau tidak? Let's go. Ya, tidak terlalu dari sini supaya kelihatan. Dari belakang ntar tapi. Dari belakang. Oke, waktunya kalian sudah habis. Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, seperti yang dikatakan tadi, kalau tugas kalian sudah selesai, maka kalian tiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di atas sini ya. Sebentar Ibu panggil ya untuk kelompok 1 siapa, kelompok 2-nya siapa. Oke, untuk studi kasus kelompok 1 boleh naik. Baik, Bu. Silahkan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Risna. Nama saya Rizka. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang fase antropologi yang cocok tentang fungsionalisme pada zaman 1920 sampai 1940-an. Nah, yang pertama itu fokus pada fungsi. Nah, antropologi itu meneliti bagaimana adat, kepercayaan, struktur sosial suku Afrika bekerja untuk menjaga masyarakat tetap stabil. Nah, ini salah satu ciri khas fungsionalisme. Nah, contohnya ada sebuah ritual tertentu. Fungsionalisme akan bilang ritual itu ada supaya orang di suku itu tetap rukun. Nah, yang kedua
akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 2, etnografi lapangan. Antropolog tinggal lama di suku itu untuk observasi langsung, seperti Malinowski yang hidup bertahun-tahun di Kepulauan Triobriand. Fusionisme tidak menganggap suku itu primitif atau terbelakang. Mereka lihat budayanya apa adanya, bukan diukur pakai standar barat. Kenapa bukan fase lain? Yang pertama, evolusionisme abad 19. Kalau fase ini, antropolog akan bilang suku itu masih primitif dan perlu jadi modern. Tapi di kasus ini nggak ada kata-kata kayak gitu. Yang kedua, difusionisme. Fase ini nyari asal-usul budaya. Misal, adat ini nyebar dari Mesir. Tapi antropolog di kasus ini cuma peduli buat apa itu ada, bukan dari asalnya. Yang ketiga, strukturalisme. Lebih tertarik sama simbol-simbol. Misal, arti mimpi atau mitos, sedangkan kasus ini fokus ke fungsi sosialnya. Jadi, dari pembahasan kami akan memberikan kesimpulan. Antropologi di kasus ini pasti menganut fungsionalisme karena dia memberi bagaimana kita, bagaimana adat dan kepercayaan itu bikin suku itu tetap hidup dan harmonis tanpa menilai lebih tinggi atau rendah. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tertarik teman-teman, sangat bagus sekali. Oke, sebenarnya sudah sangat bagus. Mungkin kelompok 2 terkait studi kasus yang kedua boleh naik, silahkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabita Juliasti. Di samping kiri saya Cynthia, di samping kiri Cynthia Rika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fase antropologi yang cocok, antropologi modern pada tahun 1960-an. Alasannya yang pertama, latar belakang pada abad ke-20. Di pertengahan abad ke-20, dunia mulai terhubung cepat. Antropologi mulai tertarik meneliti dampaknya pada masyarakat tradisional. Yang kedua, fokus studi kasus. Antropologi ini meliputi perubahan di masyarakat Amerika Selatan akibat globalisasi, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Ini ciri khas antropologi modern yang peduli dengan adaptasi. Yang pertama, adaptasi. Bagaimana masyarakat menyesuaikan diri. Yang kedua, konflik, tantangan akibat perubahan. Yang ketiga, hibridisasi, percampuran budaya lokal dan global. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya, yaitu Cynthia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Novita. Yang ketiga, beda dengan fase sebelumnya. Yang pertama, fungsionalisme. Pada tahun 1920-an, hanya peduli fungsi budaya dalam masyarakat stabil. Yang kedua, evolusionalisme. Pada tahun 1800-an, anggap budaya primitif harus jadi modern. Yang ketiga, strukturalisme. Pada tahun 1950-an, hanya analisis simbol atau mitos, bukan berbahan sosial. Contoh nyata misalnya antropolog meneliti. Yang pertama, suku Amazon yang mulai pakai smartphone untuk jual kerajinan online. Yang
kedua, petani di Peru yang beralih dari tanam tradisional ke ekspor kopi global. Baik, saya masuk ke kesimpulannya, yaitu ini jelas fase antropologi modern karena fokus pada perubahan bukan stabilitas, peduli dampak globalisasi, metode riset lebih fleksibel, wawancara, survei, dan lain-lain. Analoginya, fungsionalisme bertanya kenapa metode ini bikin masyarakat stabil. Antropologi modern justru bertanya kenapa metode ini mulai ditinggalkan anak muda. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sangat bagus sekali untuk kelompok dua juga terkait pembahasan tugasnya. Ibu, minta izin Boleh. Oke, terima kasih Bu. Mungkin terkait tadi pemaparan studi kasus kalian, pembahasan kalian sudah sangat bagus, di mana kalian memaparkan studi kasus tersebut dengan sangat relevan dengan fase-fase yang terkait, dan juga melihat ini kalian dalam presentasikannya menurut Ibu kalian sudah sangat paham terkait materi yang telah Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Mungkin untuk penilaian terkait presentasinya Ibu akan beri kabar untuk pekan depan berikutnya, karena Ibu akan memeriksa dan memberikan nilai-nilai terkait sesuai dengan indikator pencapaian yang telah kita sepakati di awal tadi ya. Dan mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan intention kalian terhadap materi kita pada kali ini. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dan bisa kalian realisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin terkait materi yang akan kita lakukan pekan depan, Ibu akan beri kabar dan kalian bisa pelajari ya materi-materi yang akan kita pelajari untuk pekan depannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum